saya Hanif Fadel dengan NIM 1217 3126. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. Yang saya akan jelaskan itu ada 6 poin. 6 poin adab bertamu dalam Islam. Yang pertama, memilih waktu yang tepat, pagi atau sore. Yang kedua, meminta izin dengan jeda 3 kali dan dibarengi ucapan salam. Yang ketiga, tidak mengintip dalam rumah. Yang keempat, memperkenalkan diri dan menyebutkan keperluannya. Dan yang kelima, mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Dan yang keenam, mengucapkan salam saat pulang dari bertamu. Bertamu itu adalah salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dalam Islam. Islam itu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bertamu. Namun di dalam bertamu tetap ada tata keramanya. Agar tujuan bertamu itu dapat terjaga. Dan Islam juga telah mengajarkan tidak bertamu pada 3 waktu aurat. Yang tadi yang saya sebutkan di atas, memilih waktu yang tepat, pagi atau sore. Nah, 3 waktu aurat yang dimaksud itu yaitu sehabis zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh. Jadi kita nggak boleh bertamu di 3 waktu aurat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, hendaklah budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, dan tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 58. Nah, yang dimaksud meminta izin maksimal 3 kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin bertamu adalah 3 kali. Sebagaimana dalam sabdanya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan, maka masuklah, dan jika tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan bimbingan kepada kita bahwa batasan akhir meminta izin itu hanya 3 kali. Jadi maksimalnya 3 kali ya. Bukan 3 kali dapat gelas. Jika penghuni rumah mempersilahkan masuk, maka masuklah. Jika tidak ada jawaban atau keberatan untuk menemui pada waktu itu, maka pulanglah. Jadi kalau misalkan tuan rumah keberatan menerima tamu pada waktu itu, maka sebaiknya kita pulang. Yang demikian itu bukan suatu aib bagi penghuni rumah tersebut dan bukan celaan bagi orang yang hendak bertamu jika alasan penolakan itu dibenarkan oleh syariat. Jadi alasan itu telah dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, selanjutnya mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil nama yang hendak ditemui dengan kata-kata sekedarnya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Surat An-Nur ayat 27. Di sini juga ada hadis Nabi lainnya yang berbunyi,
bahwa ada seorang laki-laki Bani Amir meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam rumah. Katanya, apa aku boleh masuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada khodamnya, keluarlah, temui orang itu. Beritahukan kepadanya cara meminta izin, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Hadis riwayat Ahmad dari Bukhari. Jadi yang dimaksud di sini itu, kalau kita bertamu, kita harus mengucapkan salam. Yang pertama, dan yang kedua, kita harus meminta izin masuk. Misalkan kita bertamu sama orang, terus kita ngetok, tok tok tok, tapi itu dibarengi dengan ucapan salam, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, gitu, nggak langsung dar assalamualaikum, enggak. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya, ketukan yang tidak mengganggu. Seringkali ketukan yang diberikan seorang tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah atau tuan rumah ya. Baik karena kerasnya dan cara mengetuknya. Jadi yang seperti tadi sih. Kalau kita harus pelan-pelan, tapi dibarengi dengan ucapan salam. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu seperti ketukan keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya kami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Abdul Mufrad bab mengetuk pintu. Hadis riwayat Bukhari dalam Abdul Mufrad bab mengetuk pintu. Jadi yang tadi yang saya jelaskan, kalau mengetuk pintu itu maksimal 3 kali dengan ucapan salam dibarengi. Jadi ucapan assalamualaikum, ketoknya ya sekiranya nggak terlalu mengganggu penghuni rumah, nggak langsung dar. Itu mah udah kayak debt collector menagih utang ya. Nah selanjutnya, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan. Ini juga berkaitan hak sang pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu, sehingga dalam posisi demikian apa yang ada dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Basri, sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Bashir, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadap wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud Sahih. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau misalkan posisi pintunya ada di sebelah kanan, tempat saya berdiri nih, anggap pintu nih, terus saya bertamu mengetuk dan mengucapkan salam. Dengan ucapan salam, misalkan saya lagi menghadap ke pintu sekarang nih, saya mengetuk assalamualaikum, assalamualaikum maksimal 3 kali. Nah kita tuh pas udah mengetuk, hendaknya nggak berdiri berhadapan langsung dengan posisi pintunya,
bisa di sebelah kiri atau kanannya seperti yang dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Palevi. Saya di sini akan menjelaskan adab bertamu dalam Islam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Andi Fadel, yaitu penjelasan yang saya akan jelaskan itu tidak mengintip dalam rumah. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam atau tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu jungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis Bukhari, Kitabul Istizan. Yang kedua, yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang mengintip sebagian kamar Nabi SAW. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebar atau beberapa anak panah yang lebar, dan seakan-akan aku melihat beliau menanti peluang untuk menusuk orang itu. Ya, jadi di sini kita diajarin jangan sesekali lah kalau misalkan belum ada orangnya, terus asal ngintip gitu kan, kayak kurang sopan, ngintip-ngintip dalam rumah gitu kan orang juga punya privasinya masing-masing, apalagi rumah. Yang selanjutnya adalah pulang kembali jika disuruh pulang. Kita harus menunda kunjungan atau dengan kata lain pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak dijawab atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang kembali. Sehingga jika seorang tamu disuruh pulang, hendaknya ia tidak tersinggung atau merasa dilecehkan, karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Di antara hikmahnya adalah hal ini demi menjaga hak-hak pemilik rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali, itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna ayat tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir dan tafsirnya. Mengapa demikian? Karena meminta izin sebelum masuk rumah itu berkenan dengan penggunaan hak orang lain. Oleh karena itu, tuan rumah berhak menerima atau menolak tamu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi dalam tafsir Al-Karimur Rahman menambahkan, jika kamu disuruh kembali, maka kembalilah, jangan memaksa ingin masuk dan jangan marah, karena tuan rumah bukan menolak hak yang wajib maka kembalilah, jangan memaksa ingin masuk dan jangan marah, karena tuan rumah bukan menolak hak yang wajib bagimu, hai tamu, tetapi dia ingin berbuat kebaikan. Terserah dia, karena itu haknya mengizinkan masuk atau tidak. Jangan ada perasaan dan tuduhan bahwa tuan rumah ini angkuh dan sombong sekali. Ya benar sih. Iya, ini rumah-rumah kita kan, suka-suka kita lah, mau nerima orang apa enggak kan, menerima tamu apa enggak. Kalau suasana hatinya misalnya lagi jelek gitu, ada tamu ke rumah, sorry lagi nggak nerima tamu dulu, terus orangnya terasa tersinggung nih, aduh maaf deh, tulisan deh. Nah, oleh karena itu kelanjutan makna ayat kembali itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, supaya hendaknya seorang tamu tidak berburuk sangka atau sakit hati kepada tuan rumah jika tidak diizinkan masuk, karena Allah lah yang Maha tahu kemaslahatannya hambanya. Jadi ya, yang tadi yang saya jelaskan dua ini, tidak mengintip dan pulang kembali jika disuruh pulang, kalau menurut saya, kalau misalkan masih ada manusia yang kayak gitu nyamper ke rumah nih, ke rumah teman, nggak ada misalkan orangnya atau nggak nyaut, misalkan yang disampernya lagi tidur atau lagi di kamar mandi nggak kedengeran, terus dia ngintip nih, ngerotak gitu, cari pergaulan yang lain lagi deh, berarti jauhin gitu orang-orang yang gitu, nggak beradab, nggak baik. Terus pulang, kalau misalkan kita suruh pulang lagi tapi dia malah berantem gitu, tinggalin aja temen dia gitu, temen masih banyak, jangan pusing.
nanti kelihatan kalau misalkan dia marah-marah ke kita gara-gara disuruh pulang lagi, dia nggak nerima kondisi kita kayak gimana atau entah apapun itulah, nolak tamu, jauhin deh, nggak baik. Ya itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang adab bertamu dalam Islam. Sebetulnya di sini semua ada 6 poin. Yang poin pertama yaitu memilih waktu yang tepat untuk bertamu pagi atau sore hari. Yang kedua, meminta izin mengetuk pintu pelan dan dengan jeda 3 kali dan dibarengi ucapan salam. Yang ketiga, tidak mengintip ke dalam rumah. Yang keempat, memperkenalkan diri dan menyebutkan keperluannya. Yang kelima, mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Yang keenam, mengucapkan salam saat pulang dari bertamu. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, kelima, dan keenam. Untuk poin yang keempat, memperkenalkan diri dan menyebutkan keperluannya, yaitu ketika kita sudah bertamu dan diperkenalkan untuk masuk ke dalam rumah, hendaknya kita memperkenalkan diri dulu dan menyebutkan keperluannya kepada tuan rumah. Saya ambil contoh, sebelum memasuki rumah, sebaiknya kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama seperti ini. Assalamualaikum, nama saya Rahmat Hidayat. Seperti itu contohnya. Tempat tinggal saya misalkan di Bogor, dan menanyakan nama yang akan kita temui. Misalnya gini, kita mau menemui siapa di rumah tersebut. Setelah menanyakan nama yang akan kita temui, ketika ada orangnya, jika sudah menanyakan pada siapa kita ingin bertamu, kita menyebutkan keperluan kita atau kedatangan kita mau apa, kita jelaskan kepada orang tersebut. Itu poin yang keempat. Dan ketika kita bertamu, kita harus menjawab dengan nama jelas ya, karena terkadang pemilik rumah gini, ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah tamu yang datang, sehingga bertanya siapa, maka hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan saya atau aku atau yang semacamnya, tetapi sebutkan nama langsung dengan jelas, sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata gini, ataitu Nabi iya sallallahu alaihi wasallam bidaini kana ala ahmi aja qatu baba fakola mangda fakotu an fakola ana anaka annahu kariha, yang artinya aku mendatangi Rasulullah SAW, maka aku menutup pintu, lalu beliau bertanya siapa, maka aku menjawab saya, lalu beliau bertanya saya. Sepertinya beliau tidak suka kalau kita menjawab dengan saya, dan harusnya kita menjawab dengan nama kita sendiri, langsung dengan nama saya
rahmat, misalkan begitu. Poin yang kelima, ketika kita diperkenalkan masuk, poin yang kelima ini mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Kita mencontoh gini, ketika kita sudah berada di dalam rumahnya, kita disambut baik oleh tuan rumah, kita ucapkan terima kasih. Lalu ketika tuan rumah memberikan suguhan terhadap kita ucapkan, tidak usah merepotkan Pak atau Ibu. Dan apabila dia atau orang rumahnya tersebut memaksa tetap memberikan suguhan, maka kita hendaknya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, dan kita mendoakan beliau dengan semoga Allah membalas kebaikan Bapak atau Ibu. Itu poin yang kelima. Dan ada poin yang keenam, yaitu mengucapkan salam dan pulang bertamu. Kalau mengucapkan salam dari pulang bertamu, itu poin yang keenam. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan dengan tuan rumah yang kita temui, sebaiknya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu apabila mengganggu waktunya, dan mengucapkan salam ketika mau pergi, dan berjabat tangan sambil menepuk punggung agar kita mampu meningkatkan kesan yang baik kepada tuan rumah tersebut. Mungkin 3 poin tersebut saya jelaskan cuma segitu dulu, dan ada kelompok saya yang lain yang akan menjelaskan poin-poin yang lain. Terima kasih. Nama saya Rahmat Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.